Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera buat kalian semua. Bagaimana hari ini? Sehat semua ya? Bertemu lagi dengan Ibu Endang di hari Rabu 28 Juli 2021. Masih masuk dalam pembahasan tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Di subtema 2, manusia dan lingkungan, masuk dalam pembelajaran 3. Adapun cakupan materi untuk pelajaran hari ini adalah pelajaran IPS dan PPKN, di mana tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengimplementasikan keragaman penduduk Indonesia untuk pelajaran IPS, dan siswa mampu memahami tri kerukunan umat beragama di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bagi anak-anak ibu yang beragama Katolik, silakan berdoa dengan menggunakan doa Bapa Kami. Sedangkan bagi siswa yang lain, boleh berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih sudah berdoa. Sekarang kita masuk ke pelajaran pertama, yaitu pelajaran IPS. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai letak geografis Indonesia, ya kan? Ada juga luas wilayahnya. Untuk mengingatkan kembali, wilayah Indonesia itu sekitar atau luasnya itu sekitar 5.180.053 km. Nah, luas sekali ya nak ya, terdiri dari lautan dan daratan. Nah, Indonesia juga memiliki banyak pulau. Ya, ada 17.508 pulau. Nah, Ibu akan tunjukkan peta yang ada di Indonesia. Nah, ini peta wilayah daratan atau peta wilayah Indonesia. Nah, ini tadi luasnya 5.180.053 km, terdiri dari daratan dan lautan. Nah, ini lautannya, dan ada juga daratannya, di mana daratan itu terdapat banyak sekali pulau-pulau yang ada, baik pulau besar maupun pulau yang kecil. Nah, di sekitar pulau-pulau ini banyak sekali bentang-bentang alamnya. Apa itu bentang-bentang alamnya? Contohnya, nah, kalian perhatikan di sini ada lautnya ya, hubungan ini contoh bawah laut ya, kehidupan di bawah laut. Kemudian ada gunung, ada danau, kemudian ada dataran tinggi, ada dataran rendah, di mana setiap penduduk selalu ada di setiap pulau yang ada. Makanya karena semakin banyaknya pulau yang ada di Indonesia, tadi sudah Ibu sebutkan sekitar kurang lebih 17.508 pulau ya, makanya Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Nah, salah satu alasan mengapa negara Indonesia disebut negara kepulauan, karena banyaknya pulau yang ada di Indonesia, baik pulau-pulau yang besar banyak seperti Jawa, kemudian di Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, ada atau pulau-pulau kecil yang lain yang ada di sini ya. Nah, selain itu, Indonesia juga sering disebut sebagai negara agraris, ya kan? Nah, mengapa? Karena sebagian besar penduduknya itu bekerja sebagai petani, bercocok tanam. Karena datarannya tinggi, dataran rendahnya itu baik atau bagus digunakan untuk bercocok tanam. Makanya selain negara kepulauan, kita juga disebut sebagai negara agraris. Disebut juga negara maritim. Mengapa? Karena kita selalu dikelilingi oleh lautan ya. Nah, di setiap pulau banyak sekali suku bangsa yang ada di sini ya kan, daerah-daerahnya. Nah, ini Ibu contohkan keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, ada dari Jawa Tengah, ada Aceh, Bali, ini baju-bajunya ya, pakaian adatnya, kemudian ada rumahnya ya, rumah adatnya juga ada, kemudian suku-sukunya ada ya, suku Nias,
kemudian suku Jawa, suku Bali, kemudian suku Batak ya. Nah, semua penduduk ini ya hidup di semua pulau yang ada di Indonesia. Tetapi memang pulau-pulau yang ada di sini tidak semuanya penuh oleh penduduk. Ada yang padat penduduknya, ada juga yang jarang penduduknya. Nah, untuk mengingatkan atau untuk memudahkan kalian, Ibu akan tunjukkan contoh peta kepadatan penduduk yang ada di tahun 2013. Nah, ini peta kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, kalian perhatikan di sini ada peta, setiap pulau itu berbeda-beda warnanya. Ada yang berwarna merah, ya, ada yang kuning, kemudian ada yang kecoklatan, ya, kuning tua dan sebagainya. Nah, di sini ada artinya tersendiri. Nah, kalau kalian perhatikan nih, peta yang ada di Pulau Jawa, ini semua berwarna merah. Apa artinya? Artinya jumlah penduduk yang ada di Pulau Jawa itu lebih padat dibandingkan jumlah penduduk yang ada di Pulau Papua misalnya nih. Ini Papua ini berwarna kuning, artinya jumlah penduduknya sangat jarang ya. Ini untuk peta kepadatan di tahun 2013, apalagi 2019 sampai 2020 ya, itu penduduknya lebih padat lagi. Nah, untuk mempermudah kalian, gue akan tunjukkan ya suku-suku. Nah, ini ada suku-sukunya karena padatnya tadi, makanya setiap daerah atau terdapat berbagai macam keragaman suku bangsa. Ya, ini contoh peta keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Ya, banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia. Tadi sudah disebutkan, ada Nias, ada Batak, ada Bali, kemudian ada suku Jawa. Ya, nah ini adalah contoh nama suku bangsanya dan asal provinsinya. Ya. Nah, ada Aceh, dari asal provinsinya dari Aceh, kemudian dari suku Batak, suku Nias dari Sumatera Utara. Nah, ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada juga dari Irian ya, Papua, ada Asmat, kemudian Maluku, suku Maluku yang ada suku Ambon yang ada di provinsi Maluku. Nah, ini semua adalah bentuk keragaman budaya dan suku-suku yang ada di Indonesia dari banyaknya penduduk dan padatnya penduduk yang ada di pulau-pulau yang tadi sudah Ibu sebutkan. Banyak Pulau Jawa ya. Nah, karena memang mengapa Pulau Jawa itu sangat padat penduduknya, karena sebagian besar penduduk atau pusat pemerintahannya itu ada di Pulau Jawa. Makanya banyak penduduk yang datang ke Pulau Jawa untuk mencari nafkah, untuk belajar ya, untuk bekerja, itu selalu ada di Pulau Jawa. Nah, lebih jelasnya Ibu akan tekankan di sini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 266.910.000 jiwa ya, itu di tahun 2019. Bahkan di tahun 2020 sudah mencapai 270,20 juta jiwa. Nah, kalian bisa bayangkan bagaimana banyaknya penduduk yang ada di Indonesia, di mana semua tersebar di berbagai pulau yang ada di Indonesia, baik pulau yang besar maupun pulau yang kecil seperti yang tadi sudah Ibu sebutkan. Nah, tiap pulau di Indonesia itu dihuni oleh beragam suku bangsa. Ada suku Nias, ada suku Batak, ada suku Ambon, ada Toraja, ada suku Jawa, ada suku Sunda, dan memang suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia. Ya, sekitar 41% penduduk Indonesia itu adalah suku Jawa. Nah, suku Jawa bukan hanya mendiami pulau Jawa saja, mereka juga mendiami pulau-pulau yang lain, misalnya di
Sumatera ada, di Kalimantan ada, ya, tersebar di setiap pulau. Nah, Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Apa alasannya? Tadi sudah Ibu sampaikan alasannya, karena merupakan pusat pemerintahan yang ada di Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Makanya semua penduduk berbondong-bondong datang ke Pulau Jawa. Nah, akibatnya apa? Akibatnya area pemukiman atau tempat yang ada di Pulau Jawa berubah menjadi pemukiman sehingga menjadi sempit. Nah, lahan-lahan pertanian berubah menjadi pemukiman, berubah menjadi industri, ya, dalam hal pembangunan yang ada di Pulau Jawa ini. Nah, karena ada ketimpangan di sini, maka untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk di Pulau Jawa, untuk itu pemerintah melaksanakan program transmigrasi, ya, supaya terjadi pemerataan. Apa itu transmigrasi? Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia. Nah, selain transmigrasi, pemerintah juga melakukan pemerataan lapangan pekerjaan meliputi industri, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perikanan di wilayah yang masih jarang penduduknya. Oke, kita akan lanjut ke pelajaran berikutnya, yaitu PPKN. Nah, dalam pelajaran PPKN kita belajar mengenai tri kerukunan umat beragama. Nah, kerukunan umat beragama ini merupakan bentuk hubungan antara manusia berkat adanya toleransi agama sehingga tercapai kedamaian. Apa itu toleransi? Toleransi adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan umat agama lain. Nah, saat ini Indonesia mempunyai 6 agama yang dianut dan diakui oleh pemerintah kita. Apa saja? Nah, coba kita perhatikan. Nah, ada 6 agama, yaitu agama Islam, kemudian ada Buddha, ada Hindu, kemudian ada Katolik, ada Kristen, ada Konghucu juga. Nah, semua agama yang ada di sini pastinya memiliki aturan-aturan yang berbeda-beda dalam menjalankan agamanya. Nah, untuk itulah dalam keberagaman ini hendaknya dijadikan sebagai alat untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama. Jadi walaupun berbeda agamanya, berbeda suku bangsanya, tetap harus terjalin kerukunan. Untuk itulah maka pemerintah kemudian mencanangkan program tri kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia dengan tujuan menciptakan kehidupan beragama yang damai dan rukun. Apa saja tri kerukunan umat beragama itu? Nah, kita perhatikan. Nah, ada 3 bentuk kerukunan beragama. Yang pertama, kerukunan internal umat beragama seagama. Kerukunan internal umat seagama. Nah, apa maksudnya di sini kerukunan internal umat beragama? Artinya di sini adalah kerukunan antara satu komunitas agama yang sama dan yang sepaham, adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati segala perbedaan yang bisa ditolerir. Nah, ini untuk kerukunan internal atau intaran umat beragama. Contohnya apa? Nah, contohnya misalnya bersama-sama membersihkan rumah ibadat, bersama-sama, misalnya ini untuk agama Katolik atau Kristen saat Natalan bersama-sama membuat pohon Natal menjadi lebih bagus lagi, ya, atau membersihkan tempat-tempat ibadah yang ada.
baik semua di setiap bagian. Nah, inilah kerukunan intern antar umat seagama, sama-sama seagama, karena kan walaupun satu agama kadang alirannya juga ada yang berbeda-beda. Maaf, contohnya misalnya di agama Islam ada yang dinamakan Nahdlatul Ulama atau NU, ada juga Muhammadiyah. Di agama Kristen juga pasti ada aliran-aliran yang berbeda-beda, tetapi tetap harus saling bersatu, saling satu paham, selalu melakukan amalan dan ajaran agama yang sama dengan cara menghormati segala perbedaan yang ada. Nah, yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Tadi sudah Ibu sebutkan ada 6 agama yang ada dan yang diakui di Indonesia. Nah, untuk itu harus saling menjaga hubungan baik antar umat beragama agar tidak menimbulkan fanatisme yang mengakibatkan perpecahan di masyarakat. Apa sih artinya fanatisme itu? Fanatisme itu menganggap agamanya yang paling benar, yang paling baik sekali. Semua agama yang lain itu jelek. Itu tidak boleh dilakukan seperti itu ya. Jadi setiap agama selalu mengajarkan hal-hal yang baik. Nah, untuk itulah harus ada sikap saling menghargai, sikap saling menghormati, dan menjunjung kebersamaan. Untuk itulah dibentuknya kerukunan antar umat beragama. Contohnya apa kerukunan antar umat beragama ini dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya nih, memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadat, ya. Kemudian membantu orang atau orang yang agama lain, ya beragama lain saat dia kesusahan. Itu adalah bentuk dari kerukunan antar umat beragama. Nah, kerukunan yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Nah, masyarakat tidak boleh hanya menaati aturan agamanya saja, tapi juga harus taat pada hukum pemerintah yang berlaku. Inilah gunanya pemuka-pemuka agama bekerja sama, saling bahu-membahu dengan aparat pemerintah. Supaya apa? Supaya terjalin kerukunan. Para ulama atau para pemuka agama itu bisa memberikan wejangan, bisa memberikan pencerahan kepada pemeluknya ya, tentang hal-hal yang baik yang diikuti dengan aturan-aturan pemerintah setempat. Ya, jadi saling sinergi, saling bekerja sama antara pemuka agama dan pemerintah untuk kebaikan bersama. Nah, tujuan dari adanya kerukunan umat beragama ini adalah memelihara persatuan. Dengan adanya kerukunan umat beragama diharapkan adanya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, memelihara stabilitas dan ketahanan nasional. Dengan adanya kerukunan antar umat beragama, antar umat yang seagama, antar umat dan masyarakat dan pemerintah, diharapkan ketahanan masyarakatnya atau ketahanan negaranya juga menjadi kuat, sehingga tidak dirongrong oleh negara lain, tidak terjadi perpecah belah, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga adalah menyukseskan pembangunan bangsa. Dengan adanya kerukunan, kedamaian, diharapkan pembangunan yang ada itu bisa menjadi lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Indonesia bisa menjadi lebih maju dari negara-negara yang lain. Ini harapan dari bentuk kerukunan beragama. Bagaimana wujudnya? Caranya? Ya, pertama kita harus saling menghargai, saling toleransi, tenggang rasa, ya. Kemudian tidak memaksakan seseorang untuk masuk ke agamanya. Itu adalah contoh atau wujud dari sikap kerukunan umat beragama. Kemudian memberi kebebasan kepada umat beragama lain untuk beribadah, ya.
ini hak setiap warga masyarakat atau warga Indonesia untuk memeluk agamanya. Jadi kita juga berhak atau berkewajiban untuk memberi kebebasan penduduk yang lain untuk memeluk agamanya masing-masing, serta menaati ketentuan beragama sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini wujud dari bentuk kerukunan umat beragama atau tri-kerukunan umat beragama yang sudah dilakukan secara turun-temurun dan bertahun-tahun sampai sekarang, dan itulah bentuk kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, saling tolong-menolong, saling toleransi, itu gunanya. Makanya Indonesia diharapkan selalu maju, tidak terprovokasi ya, oleh hal-hal yang tidak baik dengan unsur dengan mengatasnamakan agama. Nah, demikian penjelasan Ibu mengenai trik kerukunan umat beragama untuk pelajaran PPKN dan untuk pelajaran IPS mengenai keragaman atau kepadatan penduduk yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti ya. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap belajar yang tekun walaupun kita masih PJJ. Nah, sebelum Ibu tutup video pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bagi anak-anak Ibu yang beragama Katolik, berdoa dengan menggunakan doa Salam Maria ya nak ya. Nah, yang lain kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian video Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih.